Halo, kembali lagi bersama saya Juan Otemusu. Di tutorial kemarin kita sudah belajar tentang passing data dari controller ke view Laravel. Nah, sekarang kita akan belajar tentang request data. Dalam PHP ada yang namanya get dan post. Nah, keduanya ini punya fungsi masing-masing, yaitu menerima dan menangkap data. Nah, di Laravel juga itu ada ya, tapi namanya sudah beda, namanya itu request data. Nah, bagaimana sih fungsinya? Nah, fungsi dari request data ini juga hampir sama, yaitu menerima dan menangkap data. Jadi langsung saja kita pelajari lebih dalam lagi nih. Nah, caranya itu sebenarnya tidak sulit, tapi teman-teman mesti tahu ya, mengerti. Oke, teman-teman, saran dari saya sih, teman-teman bisa langsung ikut dari tutorial ini supaya teman-teman lebih paham lagi ya. Nah, di dalam proses request data itu ada yang namanya dua proses atau dua cara penerimaan data. Nah, yang pertama itu dari URL, kemudian yang kedua dari input. Nah, proses penangkapan data dari URL atau URI ini bisa kita ubah atau kita pakai dengan teknik yang sederhana. Ini teknik paling mudah nih ya. Nah, kita masuk dulu ke ini software kodenya ya. Ini kita masuk ke web.php. Ini di root. Kemudian kita membuat root baru. Oh ya, ini bukan file saya ya. Oke, kita masuk ke web. Nah, di root. Kemudian kita masuk ke web.php. Oke, di sini kita buat root baru. Root _2 get buka kurung. Nah, di sini kita tidak menggunakan ini. Nah, kita bikin root baru yang namanya root pegawai ya. Oke, kita garis miring, kemudian pegawai. P-nya huruf besar, jangan lupa. Pegawai, kemudian buka kurung kurawal nama, kemudian kita koma. Nah, jangan lupa untuk tambahkan tanda petik di bagian depannya. Oke, kemudian kita tutup petik, tambahkan lagi tanda petik, kemudian garing app app http controller, kemudian kita buat pegawai controller add index. Nah, ini kita taruh di bagian indeksnya. Oke, kemudian jangan lupa untuk titik koma di bagian belakang. Oke, sekarang kita masuk ke pegawai controller yang sudah kita buat kemarin. Pegawai controller ada di controller. Mana nih controller? Pegawai controller. Nah, di sini. Pegawai controller. Kita masuk ke pegawai controller. Kemudian kita rubah ya ini. Jalan kaki yang ini kita rubah. Ini kita isi dengan controllernya ya. Oke, ini kita masukkan syntax atau kita tulis saja public function, kemudian index. Nah, ini kita panggil lagi index. Kemudian di dalam kurung ini kita masukkan variabel nama. Oke, ini fungsinya untuk memanggil yang ini, nama yang ini. Oke, kemudian kita buka kurung kurawal.
kita panggilnya di sini. Ini yang paling penting, panggilnya di sini, return variabel nama. Nah, pada root tadi di web.php ini kita menempatkan pegawai controller nih pada yang ini pada method index. Nah, di sini kita akan panggil lagi sintaks nama yang ada di parameter pertama. Ini parameter pertama yang ini di sini. Kemudian untuk menangkap data dari root kita tinggal tuliskan variabelnya saja. Nah, ini variabelnya seperti itu teman-teman. Oke, jadi kalau kita sudah tulis ya ini pemanggilan atau return variabel namanya, kita bisa langsung cek. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk save all ya. Kalau misalkan tidak tersimpan ya pasti tidak akan bisa tampil di browsernya teman-teman. Nah, untuk mengecek ini pastikan exam control panel dan Laravel-nya teman-teman itu sudah aktif ya, karena kalau misalkan belum aktif itu bisa dipastikan ya kalau itu tidak akan berhasil, Laravel-nya tidak akan jalan. Oke, kita masukkan, kita tulis di sini localhost 8000, kemudian kita panggil pegawai kita tambahkan nama saja Juan Otemusu. Kita enter, kita lihat hasilnya. Kita tunggu sebentar ya, karena ini memang sedikit lama. Oke, hasilnya seperti apa kita lihat pemirsa. Oke, masih loading. Ini mendebarkan sekali ya, karena kalau misalnya hasilnya gagal ya kita mesti perbaiki lagi. Oke, kita tunggu sebentar. Masih not found. Oke, kita coba periksa lagi sintaksnya. Controller pegawai. Oh iya betul. Ini kita pakai front slash. Bagian sini slashnya. Terus ini juga ini kita periksa dulu. Controller pegawai controller nama controller. Oh iya betul. Kita coba rubah ya, karena tadi di sini kontrolernya kita tidak gunakan L double L, tapi kita hanya menggunakan satu L. Kita coba ya. Kita coba. Oke, controller kita save. Kita pindah ke sini, kita periksa lagi. Kira-kira jadi atau tidak? Oke, sudah jadi. Ternyata kesalahannya cuma di penulisan nama foldernya ya. Jadi teman-teman mesti teliti lagi. Oke, kita lanjut. Oke, kita coba. Sekarang kita buat ya. Oh ya, sebentar. Nah, pegawai mana nih? Ini pegawai Juan Otemusu. Ini dia ditangkap di variabel nama. Variabel nama lalu di return, dipanggil lagi nih. Dipanggil lagi dan hasilnya seperti ini. Jadi ini adalah hasil dari pemanggilan data. Selanjutnya kita akan belajar lagi menangkap data dari inputan. Kita buat dulu dua root yang baru. Kita kembali ke web.php. Kita buat root yang baru nih. Sintaksnya juga hampir sama, yaitu root
titik-dua get, kemudian buka kurung, kita pakai ini ya, formulir garing. Oh, kita pakai formulir ini, kita masih hanya formulir saja, formulir. Kemudian oh iya, jangan lupa untuk pakai tanda petik satunya, kita koma, kemudian kita pakai tanda petik lagi, http controllers, kemudian pegawai controllers add formulir, pegawai controller add formulir. Oke, jangan lupa untuk tambahkan titik koma. Kemudian yang kedua juga hampir sama, yaitu root titik-dua get tanda petik formulir tanda ini proses, kemudian kita koma, kita lanjut ke bagian keduanya, dan koma, terus kita masukkan sintaks yang sama yang ini, http controller, kemudian pegawai controllers, kemudian pegawai controller add process. Oke, jangan lupa titik komanya. Nah, kemudian kita buat view di view yang baru. Oh, maaf, kita buat dulu nih di bagian pegawai controllernya, di bagian sini kita masukkan public function formulir, kemudian tutup kurung, buka kurung kerawal, kita return view, kita panggil datanya yaitu formulir. Jangan lupa untuk tambahkan titik koma. Nah, kemudian kita akan buat view dari formulir yang ada. Tapi sebelum itu kita save dulu, supaya kalau misalkan tiba-tiba terjadi error ya, atau terjadi sesuatu di perangkat komputer kita ya, bisa jaga-jaga. Oke, kemudian kita buat view di view baru. Kita buat view dengan nama formulir.blade.php. Ini kita buat di resource, kemudian view, kemudian kita buat di sini formulir.blade.php. Nah, formulir.blade.php. Nah, formulir.blade.php. Oke, kita buat tag HTML. Kemudian di bagian body-nya ini kita tulis form action. Form tanda siku. Form action. Nah, action ini nanti dia akan menjalankan root yang ini, root yang ada di sini. Sabar. Action, kemudian action sama dengan formulir
proses. Ini dia akan memproses data yang masuk ya. Kemudian kita taruh method, tulis saja method post. Nah, post lagi post. Oke. Kemudian di bagian bawahnya, di bagian bawahnya kita tuliskan input type sama dengan hidden, kemudian name-nya underscore token. Oke, kita tutup titik koma, kita tutup, tidak perlu titik koma ya. Kemudian lanjut, tidak lanjut ya. Sini value-nya masih kita masih ada lanjutan, value sama dengan titik 2 php, kemudian kita masukkan echo csrf underscore token, kemudian buka kurung, tutup kurung, tutup tag HTML-nya, kemudian kita tutup inputnya. Oke, selanjutnya kita buat lagi, kita break dulu. Alamat spasi input type. Ini input type-nya adalah teks ya, karena maaf, ini harusnya nama dulu. Masa alamat duluan? Nama, oke, teks. Type-nya teks, kemudian nama formnya adalah alamat. Oke, kita tutup siku, kemudian kita break lagi. Kita masukkan alamat. Nah, ini baru benar ya. Alamat input hampir sama, type juga. Type-nya adalah teks. Kemudian nama. Ini bukan alamat, ini nama. Oke, di sini name-nya name ya, name. Name-nya adalah alamat. Kemudian kita break lagi, tutup siku, jangan lupa kita break dulu. Kemudian kita buat untuk tombol submitnya, input type submit, UP lagi, type sama dengan submit, kemudian value-nya kita masukkan simpan. Oke, langkah baiknya kita pakai huruf besar saja ya. Oke, simpan, kemudian kita tutup siku, kita tutup formnya juga, form. Oke, kalau sudah, sekarang nah, untuk CSRF token ini nanti akan saya jelaskan di video selanjutnya. Jadi kita teruskan dulu nih, kita nanti di video selanjutnya nanti saya akan jelaskan lagi tentang CSRF token ini. Nah, yang kita tuliskan ini sebenarnya semua yang ini adalah form sederhana ya, form sederhana yang kita pakai itu adalah form prosesnya di bagian sini. Ini proses mana nih?
Nah, bagian ini formulir prosesnya. Ini form sederhana yang kita gunakan pakai form proses. Kita save, jangan lupa. Kita save dulu. Kemudian kita masuk ke pegawai controller yang tadi sudah kita buat, dan kita buat fungsi baru lagi ya. Di bagian bawah sini kita masukkan public function proses. Ini kita sudah pakai proses yang ada di sini ya, yang di web.php ini. Oke, proses. Kemudian di dalam proses ini kita tulis lagi request, proses request. Request. Kemudian jangan lupa panggil variabel request lagi, request. Oke. Kemudian kita buka siku, buka tanda siku. Kemudian variabel nama. Mana variabel? Variabel nama sama dengan variabel request. Oke, variabel request. Kemudian ini kita input nama. Jangan lupa untuk tambahkan titik koma. Oke, lanjut lagi. Alamat juga. Alamat. Kemudian request. Ini kita input alamat. Kita input alamat, titik koma juga. Kemudian sekarang kita return nama, titik 2 spasi, titik variabel nama. Aduh, salah ya. Oke, variabel nama, titik variabel nama, kemudian titik tanda petik 2 alamat, kemudian tanda titik 2 spasi tutup petik, kemudian titik variabel alamat. Aduh, apa ini? Maksudnya titik ya. Oke, sudah. Kita jangan lupa tambahkan titik koma, kita save. Nah, sekarang bisa kita lihat, aduh, ada yang salah. Kita lihat dulu nih di bagian mana yang salah. Put alamat. Oh nih, return, bukan return. Nah, oke, masih juga ada yang salah. Oh, sudah. Sekarang kita coba lihat di bagian mana. Kita coba buka di browsernya kita. Kita ke browser, kemudian di sini kita hapus, kita ganti dengan formulir. Enter. Kita lihat dulu nih mana yang salah. Misalnya kalau ada yang salah ya mesti kita rubah lagi ya. Tapi jangan sampai ada kesalahan. Lebih baik meminimalisir kesalahan daripada melakukan kesalahan itu. Oke, sudah jadi. Selanjutnya kita tuliskan nama saja, Juan Otemusu. Alamatnya Kayu Putih. Kemudian kita simpan. Oh, ini nyimpan ya. Oke, kita lanjutkan saja, kita simpan. Kita tunggu sebentar.
Nah, masih bagian metodenya tidak supporting ya, jadi coba kita periksa lagi di ini mana metode tadi di formulir ya, metode post. Kalau di sini metodenya, oh iya, ini get ya, seharusnya ini post bukan get. Oke, kita save dulu, kemudian kita periksa lagi, continue, dan masih kita coba periksa lagi ya di bagian formulirnya ini. Oh, bukan di pegawai. Coba kita tuliskan lagi http, kita save, periksa lagi, nama, input, alamat, nama, alamat, request, input, oke. Request di bagian sini juga kita periksa lagi, input, coba alamat, kita save dulu ya, kita periksa lagi, continue. Oke, coba kita isikan lagi ya datanya biar apa. Oke, di sini kita Juan Otemusu, alamatnya Kayu Putih. Kita simpan. Kita lihat dulu. Oke, masih. Kita periksa dulu. Value, input, type text, alamat. Bagian sini kita lihat input, request, alamat, input, formulir, alamat. Post process, hidden token, CRF token, oke. Coba kita cari bagian mana nih yang salah. Request. Oke, kita coba masukkan lagi cupang, kemudian kita simpan. Oke, ini sudah jadi. Untuk bagian request data sampai di sini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mohon maaf jika ada kata yang salah. Sekian dan terima kasih.